5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 nih. Kita belajar di tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 2, menjaga keselamatan di rumah, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, merawat benda-benda di rumah itu menjadi tanggung jawab setiap anggota keluarga ya. Nah, di sini ada percakapan Udin dan Beni adik-adik. Teman-teman, piala ini aku peroleh ketika masih kelas 1 SD. Waktu itu aku juara lomba mewarnai. Aku selalu merawatnya sampai sekarang agar tahan lama. Bagus, Din. Barang-barang seperti ini memang harus dijaga dengan baik. Jangan sampai terjatuh, nanti bisa pecah. Barang yang mudah pecah lainnya juga harus dijaga. Misalnya saja jam dinding itu, kata Beni. Adik-adik, benda-benda berharga di rumah kita harus kita jaga ya, supaya tahan lama dan tidak mudah rusak. Adik-adik, dari percakapan tadi, apa sih isi percakapan Udin dan teman-temannya? Nah, Udin dan teman-temannya tadi bercakap-cakap tentang merawat tropi dan barang yang mudah pecah. Lalu adik-adik, dari percakapan tadi, sikap apa yang ditunjukkan oleh Udin? Nah, sikap yang ditunjukkan oleh Udin adalah memberi contoh yang baik kepada temannya dengan merawat barang berharganya. Jadi adik-adik harus tiru ya untuk merawat barang berharga kalian. Bagaimana ya adik-adik cara merawat dokumen dan barang-barang berharga kita? Yuk kita pelajari bersama-sama. Adik-adik, kamu juga dapat merawat dokumen dan koleksi benda keluarga yang kamu miliki adik-adik. Jangan sampai ya dokumen dan koleksi benda tersebut tercecer di berbagai tempat. Jika tercecer, hal tersebut akan membuat kamu kehilangan dokumen dan benda-benda berhargamu adik-adik. Selain itu, dokumen dan benda-benda tersebut bisa rusak. Nah, ada beberapa cara yang dapat kamu lakukan untuk merawat dokumen penting di keluargamu. Cara tersebut antara lain melaminating atau melapisi dengan plastik dokumen-dokumen penting milik keluarga. Misalnya kartu keluarga, KTP, akta kelahiran, itu bisa dilaminating adik-adik atau diberi plastik. Lalu mengumpulkan dokumen-dokumen penting itu dalam satu map adik-adik dan menyimpan map itu di tempat yang aman. Adik-adik yang hebat, jika koleksi benda tersebut berupa foto, kamu dapat merawatnya dengan cara kumpulkan nih foto-foto keluargamu. Lalu masukkan nih adik-adik ke dalam album foto seperti ini. Simpanlah album tersebut di rak buku atau di lemari. Letakkan album tersebut dengan posisi berdiri. Nah, bersihkan nih album foto tersebut dari debu dan kotoran. Adik-adik harus mau merawat dokumen dan benda-benda berharga yang ada di rumah ya adik-adik. Nah adik-adik, masih ingatkah kamu aturan penggunaan tanda titik pada kalimat? Ya, tanda titik pada kalimat itu dipakai untuk mengakhiri kalimat berita. Contohnya nih adik-adik ya. Yang pertama, teman-teman, piala ini aku peroleh ketika masih kelas 1 SD. Diakhiri dengan tanda titik. Waktu itu aku juara lomba mewarnai.
ya, diakhiri tanda titik juga. Lalu aku selalu merawatnya sampai sekarang agar tahan lama. Nah, di sini juga ada tanda titik. Jadi tanda titik itu digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Adik-adik yang hebat, tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Selain itu, tanda titik itu juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu loh adik-adik. Misalnya saja pukul 8, maka ditulis pukul 08.00. Nah, di sini ada pemisah antara bilangan jam dan menit adik-adik. Jadi diperlukan tanda titik. Adik-adik yang hebat, buatlah kalimat yang sesuai dengan tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam. Contohnya nih adik-adik, Udin belajar pukul 20.00. 20.00 itu pukul 8 malam adik-adik. Nah, jangan lupa ya diberi tanda titik di antara jam dan menit. Kita lihat nih gambar berikutnya adik-adik. Lalu kita buat kalimatnya ya. Nah, di sini Udin sedang sarapan. Nah, Udin sarapan pukul berapa ini? Udin ya sarapan pukul 06.00. Nah, di sini karena kalimat berita juga diakhiri dengan tanda titik. Lalu pemisah jamnya dan menit juga diberi titik. Kita lihat nih gambar berikutnya adik-adik. Gambar yang kedua ya. Nah, menurut adik-adik kalimat yang tepat untuk gambar ini bagaimana ya? Apakah Udin ini menonton televisi pukul 2 atau pukul 14 adik-adik? Ya, Udin menonton televisi pukul 14.00. Lalu diakhiri tanda titik. Mengapa 14.00? 14.00 itu artinya pukul 2 siang. Kalau 02.00 berarti jam 2 dini hari. Nah, dini hari Udin masa bergadang untuk melihat televisi. Tidak boleh adik-adik ya, karena dini hari kita waktunya untuk istirahat. Kita lihat gambar selanjutnya adik-adik. Nah, di sini Udin mencuci piring pukul 16.00. Ya, mengapa pukul 16.00? 16.00 itu artinya pukul 4 sore. Nah, pukul 4 sore kan cocok untuk mencuci piring ya, bukan pukul 4 pagi adik-adik. Kita lihat gambar berikutnya nih adik-adik ya. Nah, di sini Udin tidur pukul 9 malam. Nah, pukul 9 malam itu pukul 21.00 karena diakhiri tanda titik ya pada kalimat berita. Lalu gambar berikutnya adik-adik. Nah, di sini Udin bangun tidur pukul berapa? Ya, pukul 05.00 dan diakhiri juga dengan tanda titik. Ingat ya adik-adik ya, penggunaan tanda titik. Coba adik-adik amati kembali nih gambar Udin ketika membersihkan piala tadi. Apa alat yang digunakan Udin untuk membersihkannya? Nah, Udin menggunakan kemoceng bukan? Gerakan berdiri dan duduk saat menggunakan kemoceng bisa dijadikan gerakan dalam tari. Adik-adik masih ingat ya, gerakan dalam tari itu ada yang posisi duduk, lalu ada yang posisinya berdiri. Seperti ini adik-adik. Adik-adik yang hebat, agar lebih menarik, iringi dengan alat musik nih ketika kalian menari. Boleh menggunakan alat musik ritmis. Alat musik ritmis itu tidak ada melodinya ya, tidak ada nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dan biasanya alat musik ritmis itu dibunyikan dengan cara dipukul. Misalnya saja ada gendang ya, lalu ada tifa seperti ini ya, lalu ada tamborin seperti ini ya. Ini adalah contoh alat musik ritmis.
Nah, adik-adik, masih ingatkah kamu tentang aturan penggunaan tanda titik? Nah, tanda titik tadi digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Misalnya, pemisah antara angka jam dan menit. Nah, perhatikan gambar berikut ini dengan teliti. Adik-adik, di sini ada 2 jam ya. Yang pertama pukul 08.00 dan pukul 09.00 atau pukul 9, dan ini adalah pukul 8. Adik-adik, kalian tentu masih ingat jika jarum panjang itu berputar 1 kali putaran itu dikatakan 1 menit ya. Itu kalau yang jarum selalu bergeraknya ya adik-adik ya. Jarum detiknya itu kalau 1 putaran itu 1 menit. Nah, jika jarum panjang itu berputar 60 kali putaran berarti dikatakan dengan 1 jam. Jadi 1 jam itu ada 60 menit. Sudah pernah Kak Citra jelaskan di pembelajaran sebelumnya tentang jam. Nah, adik-adik, gambarkan jam selesainya kegiatan, hitung pula berapa menit lama kegiatan itu berlangsung. Misalnya di sini, kegiatan dimulai pukul 10 pagi adik-adik atau pukul 10.00. Nah, kita gambar dulu jamnya. Lalu lama kegiatan adalah 4 jam. Nah, untuk menggambar jam atau kegiatan berakhirnya, maka kita bisa menghitung nih adik-adik 4 jam dari jam 10. Seperti ini caranya misalnya. Dari jam 10 ke jam 11 itu 1 jam. Jam 11 ke jam 12 ya. Jadi di 10 ke 11, 11 ke 12 itu sudah ada 2 jam. Lalu 12 ke 1 itu tambah 1 jam lagi. Berarti sudah 3 jam. Pukul 1 siang ke pukul 2 siang itu ditambah 1 jam lagi. Nah, ini sudah 4 jam. Maka bisa kita gambarkan bahwa kegiatan berakhirnya itu pukul 2 siang atau pukul 14.00. Nah, ini kalau kita mencarinya dengan cara seperti ini, menghitung maju ya lamanya kegiatan. Tapi di sini Kak Citra punya cara yang lain ya adik-adik ya, atau dengan cara seperti ini. Kegiatan selesai atau berakhir itu bisa dicari dengan mulainya kegiatan ditambah lama kegiatan. Mulainya kegiatan tadi pukul 10 ya. Lalu lamanya kegiatan 4 jam. 10. Nah, nanti kalian jangan tambahkan menitnya. Kalau ini kan menit adik-adik. Jadi 10 ditambah 4 jam. Berarti jawabnya 14. Nah, 14 di sini yang dimaksud adalah 14.00. Jadi, selesainya kegiatan itu pukul 14 atau pukul 2 siang. Nah, lebih mudah mana nih adik-adik, yang seperti ini atau memakai rumus seperti ini? Tergantung kalian ya, yang paling mudah yang mana. Lalu hitung pula nih berapa menit lama kegiatan itu berlangsung. Nah, tadi setelah kita menggambar jam kegiatan berakhir, kita bisa hitung nih lama kegiatan dalam menit ya. Tadi lama kegiatan selama 4 jam. Nah, 4 jam itu ada berapa menit? 1 jam tadi ada 60 menit. Kalau 4 jam berarti ya 4 jam dikali 60 menit. Berapa 4 jam kali 60 menit ya? 4 dikali 60 atau 4 dikali 6 dulu. Itu sama dengan 24. 24 baru ditambah nolnya 1 di belakang. Jadi jawabnya adalah 240 menit. Kita lihat contoh soal berikutnya adik-adik. Gambarkan posisi jarum panjang dan jarum pendeknya di mana. Hitung pula berapa menit lama kegiatan itu berlangsung. Nah, kegiatan itu dimulai pukul 12 siang. Lalu kita gambar dulu jamnya. Lama kegiatannya adalah 2 jam. Jadi kita hitung nih adik-adik 2 jam dari jam 12 siang. Kalau pakai cara tadi adik-adik ya,
Dari 12 ke angka 1 baru 1 jam. 1 ke angka 2 1 jam, berarti sudah 2 jam. Berarti kegiatannya berakhir itu pukul 2 siang atau pukul 14.00. Itu kalau pakai cara yang ini. Sekarang kalau pakai cara yang menggunakan rumus. Nah, kegiatan berakhir atau selesai itu sama dengan kegiatan mulai ditambah lamanya kegiatan. Kegiatan mulai pukul 12.00 ditambah 2 jam. 2 jam itu lamanya kegiatan. Maka 12 ditambah 2 sama dengan 14.00. Nah, maka selesainya kegiatan itu pukul 14.00 atau pukul 2 siang. Jawabannya sama adik-adik ya, hanya saja caranya yang berbeda. Lalu kita ubah nih adik-adik ya ke dalam menit. Nah, tadi lamanya kegiatan itu adalah 2 jam. Nah, 2 jam itu ada berapa menit? Ya, kita ubah 2 jam dikali 60 menit. 2 dikali 60 sama dengan 120 menit. Jadi lamanya kegiatan itu 120 menit. Kita lihat contoh yang ketiga nih adik-adik ya. Kegiatan dimulai pukul 7. Lalu kegiatan berakhirnya pukul berapa? Belum diketahui. Lama kegiatannya itu selama 2 jam. Nah, 2 jam nanti kita ubah dalam menit. Nah, kita cari tahu dulu kegiatan berakhirnya dulu. Nah, kegiatan berakhir atau kegiatan selesai itu sama dengan mulainya kegiatan ditambah lamanya kegiatan. Mulainya kegiatan adalah pukul 07.00 ditambah 2 jam. Maka jawabnya adalah pukul 7 ditambah 2 9 adik-adik. Jadi selesainya itu pukul 9. Nah, baru kita gambarkan jarum pendek di angka 9, jarum panjang di angka 12. Ini kegiatan berakhirnya. Lalu kita ubah 2 jam itu sama dengan berapa menit? Nah, 2 jam itu dikali 60 menit. 2 jam dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Jadi seperti ini ya adik-adik ya caranya. Kita lihat contoh berikutnya supaya kalian lebih paham. Nah, kegiatan dimulai pukul 9 nih adik-adik. Lalu berakhirnya belum diketahui, dan yang diketahui berikutnya adalah lamanya kegiatan selama 6 jam. Nah, pertanyaannya nanti ada 2 ya, menentukan kegiatan berakhir dan 6 jam itu sama dengan berapa menit. Nah, kita cari tahu dulu nih berakhirnya berapa. Pakai rumus tadi, kegiatan selesai sama dengan mulainya kegiatan ditambah lamanya kegiatan. Mulainya kegiatan adalah 09.00 ditambah 6 jam. Nah, 9 ditambah 6 itu sama dengan 15. Jadi pukul 15.00. Kan tidak ada pukul 15 Kak Citra. Ayo adik-adik ingat kembali bahwa satu hari itu ada 24 jam. Setelah pukul 12 siang kita menuliskannya pukul 13 ya. Berarti kan 12, 13, 14, 15. Berarti yang dimaksud adalah pukul 3 sore. Ya, pukul 15.00 itu pukul 3 sore atau 3 siang. Jadi kita tuliskan atau kita garis ya, jarum pendeknya di angka 3, jarum panjangnya di angka 12. Itu ya selesainya kegiatan itu berakhir pukul 15.00. Nah, sekarang kita ubah nih, 6 jam itu ada berapa menit? Ya, berarti 6 jam dikali 60. 6 dikali 6 itu 36. Ditambah nolnya 1 ya, berarti 360 menit. Seperti itu adik-adik ya. Nah, supaya lebih paham lagi, satu lagi nih soalnya. Kegiatan dimulai pukul 7 ya. Lalu kegiatan berakhirnya belum diketahui. Yang diketahui adalah lama kegiatan itu selama 5 jam. Nah, 5 jam nanti ada berapa menit? Kita cari tahu dulu kegiatan berakhirnya. Kegiatan berakhir atau kegiatan selesai itu sama dengan mulainya kegiatan 07.00 ditambah 5 jam. 07 ditambah 5, 7 ditambah 5 itu
12. Berarti yang dimaksud di sini adalah pukul 12.00. Nah, pukul 12.00 kalau digambarkan ya jarum pendeknya di angka 12, jarum panjangnya juga di angka 12. Seperti itu adik-adik ya. Ini kegiatan berakhirnya. Lalu kita ubah 5 jam berapa menit? Ya 5 dikali 60. 5 dikali 6 itu 30. Ditambah nolnya 1 berarti 300 menit. Seperti itu ya adik-adik ya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 subtema 2 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.